Terima kasih. Anda masih bersama kami. 104.4 FM, Suara Banjarnegara, yang dipancarkan dari Jalan Selamanik nomor 1, Banjarnegara. Bahana, informasi, budaya, dan hiburan. Talk show radio. Talk show radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra Banjarnegara.
siang hari ini di edisi hari Jumat, orang bilang hari Jumat berkah, 25 Oktober 2024. Kita ketemu lagi dalam program Talk Show Radio. Dan untuk hari ini kita hadirkan yang rada berbeda dari biasanya. Ada sahabat teknologi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara. Beliau bertiga sudah rawuh di studio Suara Banjarnegara. Yang pertama ada Mas Sukarman SPD dari SD Negeri 2 Perigi Sigalo. Assalamualaikum Mas Karman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo. Oke, gimana kabar nih Mas Karman? Alhamdulillah ini Pak Bimo ini. Alhamdulillah. Sudah sering kesini atau baru kali pertama? Ini pengalaman pertama ini Pak. Pengalaman pertama. Pengalaman pertama ya. Saya juga sekali. Pertama ini ada yang dari Sigalo gitu ya. Iya Pak. Oke, di sebelahnya Mas Sukarman ada Mbak Rosiana Nuraini SPD, guru di SD Negeri 3 Gelang, Kecamatan Rakit. Assalamualaikum Mbak Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ketemunya di mana? 3 orang bisa ketemu di sini? Ketemunya di mana Bu? Di Pembatik. Di Pembatik gitu ya. Iya. Di Pembatik. Yang ketiga ada Mbak Nur Rohimah SPD, beliau guru di SMP Negeri 3 Kali Bening. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam Pak. Oke, datang jam berapa dari Kali Bening? Tadi dari Kali Bening jam 9 Pak. Jam 9. 1 jam perjalanan lumayan jauh. Ternyata ya, hanya Iya 1 jam. Hanya. Valentino Rossi itu Pak Bimo. Oke, hanya 1 jam ya. Iya. Ini bisa ketemu karena beliau bertiga ini tergabung dalam Pembatik. Nah, nanti kalau yang belum tahu singkatannya kan dikira orang yang bikin coret-coret di kain itu ya. Iya, bikin Pembatik. kain batik gitu Pak. Iya betul sekali Bisa Pak saja Bimo. seperti itu. Oke, hari ini kita akan bicara tentang inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran berdiferensiasi melalui implementasi pembelajaran berbasis TIK atau Berbasis TIK, iya. Tiknya dipisah ya. TIK. Iya betul sekali Pak Bimo. Oke. Sebelum kita ngomong lebih jauh, karena kalau cuma bilang pembatik kan orang juga masih tanya-tanya. Sekarang banyak orang yang seneng pakai singkatan ya. Iya betul Pembatik. sekali, Pak. Nah, kita harus jelasin dulu kepada pendengar janjane pembatik itu apa. Siapa dulu yang mau jelasin? Mas Sukarman dulu, monggo. Oke Pak Bimo, sebenarnya pembatik di sini adalah merupakan program dari Kemdikbudristek itu Pak Bimo. Di sini adalah merupakan dari pembelajaran berbasis TIK itu TIK seperti ya. itu. Ya. Jadi di dalamnya itu nanti terdapat platform-platform yang melibatkan atau mengintegrasikan itu dari TIK itu Pak Bimo. Ya. Ya, jadi pembatik itu pengertiannya seperti itu ya. Betul sekali. Pembelajaran berbasis TIK gitu. Jadi itu Intinya salah gampangnya satu pelatihan yang dari Kemdikbud Pak. Dari Kemendikbud pelatihannya. Iya. Inti mudahnya berarti pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi ya. Betul, iya, Pak. Seperti sekali. itu. TIK. Lalu mengapa ini pembelajaran berdiferensiasi penting terutama di era digital ini, Mas Karman, Mbak Nur dan juga Mbak yang satunya, Mbak Rosi. Oke. Masih tak kapalin ini baru ketemu sih. Oke. Kenapa begitu? Kenapa harus gitu? Ya, mungkin dari saya dulu nggih. Oke, silakan. Mungkin kalau kenapa sih harus berdiferensiasi? Diferensiasi itu kan berbeda-beda gitu ya, Yeah. different dari kata different. Nah, karena setiap siswa itu kan berbeda-beda. Betul. Pasti dari segi karakternya, mungkin minatnya, Yeah. kesiapan belajarnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam melakukan pembelajaran nanti di kelas masing-masing, guru itu harus bisa memberikan pelayanan yang diferensiasi tadi biar semua siswa dari berbagai macam segi tadi yang berbeda-beda tadi dengan keunikannya masing-masing bisa terlayani dengan baik sehingga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi, Pak. Oke. Mungkin bisa tambahi teman yang Iya. lain. Silakan mungkin mau nambahin dulu Mbak Rosi, kayak cerdas Iya. smart kita tambahin ya. Ini lomba pidato ya Pak. Semuanya harus bilang ya. Boleh, Oke. boleh. Mengapa sih pembelajaran berdiferensiasi itu penting, terutama sekarang kan di era digital ya Pak ya, karena Benar, iya. anak lahir sekarang itu kayaknya udah kita nggak usah ngajarin, itu udah bisa Betul. pakai semua ya Pak ya kayaknya ya. Sekarang bayi aja udah pegang gadget. Iya, langsung nak nunuk kayak gitu ya Pak. Betul. Iya.
Nah, pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dijelaskan sama Bu Nur tadi kan dari kata different. Jadi karena setiap anak itu memiliki gaya belajar yang unik. Betul. Di era digital ini dengan adanya beragam sumber belajar online, kita bisa belajar lebih mudah menyesuaikan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu. Seperti itu, Pak. Jadi media yang kita gunakan itu harus lebih interaktif. Betul. Dan menyediakan berbagai pilihan tugas dan juga memberikan umpan balik terhadap peserta didik kita, seperti itu, Pak. Iya, kebutuhan zaman sekarang begitu luar biasa ya. Yang ini butuh ini, yang itu, gurunya harus benar-benar bisa ngomong, bisa tahu, bisa ngajari gitu ya. Iya, Oke. Melek digital gitu ya, Melek Pak. digital. Anak Gen Z sama Gen Alpha ini Pak yang diajar. Betul. Jadi gurunya nggak boleh ketinggalan. Iya. Terus selain itu, Apa Pak itu, Bimo, Mas Karman? itu mengapa itu penting di era digital seperti ini? Karena sebagian besar masyarakat ataupun wali murid itu biasanya itu curhat itu Bapak. Jadi gimana curhatannya? Curhatannya itu apalagi ketika kita pada saat pembagian rapot atau hasil belajar itu mereka itu curhat bahwa anak-anak itu setiap hari seringnya itu menggunakan HP untuk nonton, untuk bermain game dan sebagainya. Sehingga di sini mengapa itu pentingnya itu di sini itu di era digital itu supaya nantinya anak-anak itu menggunakan HP atau gadget itu tidak hanya untuk nonton tetapi untuk sebagai sarana belajar itu seperti itu. Ini itu ya. Iya. Masih menjadi PR bersama ya. Apalagi panjenengan ini guru-guru. Kalau saya ngomongin kadang-kadang kan ngomongin cucu, ngomongin anak. HP jangan untuk game-gamean. Jangan hanya untuk nonton tapi untuk pembelajaran. Iya, betul. Jadi dengar biasanya. Karena guru digugu dan ditiru. Jangan kalah dengan game ini. Betul. Tapi kalau gurunya yang matur, yang ketika menyampaikan sama anak didiknya, apalagi kalau yang masih SD biasanya manut-manut ya. Iya. Nggak tahu ini. Kalau yang SMP pengalaman yang di Pak. SMP ini, gimana Mbak Nur kalau di SMP? Kalau yang di SMP ya tahu sendirilah anak remaja itu kan sedang puber-pubernya ya Pak. Jadi merasa dirinya paling wow gitu ya. Jadinya ya mungkin kalau saya kan juga biasanya di awal pembelajaran itu awal semester itu kan membuat asesmen diagnostik yang non kognitif tentang biar anak-anak nanti lebih saya kenal karakternya, misalnya dengan kamu punya HP enggak, hanya sekedar tanya jawab seperti itu kan, punya HP enggak, punya Bu, buat apa, buat TikTok, buat media sosial, buat ngegame. Oh ya berarti nanti ternyata HP itu ada yang bisa difungsikan untuk yang lain ya, bisa kok untuk belajar kayak gitu. Dan nanti akhirnya nanti kan saya sama teman-teman ini tadi membuat multimedia pembelajaran interaktif itu yang menggunakan HP juga. Yang menggunakan HP gitu ya. Kalau di SMP Mbak Nur ngajar kelas berapa? Saya kelas 8 dan 9 Pak. 8, 9, ya udah rada tua lah ya. Kalau yang baru kelas 7 kan barusan gitu. Iya, kalau kelas 7 masih kayak SD mungkin ya. Karakternya masih manut gitu. Kalau 8, 9 itu yang sudah mulai crowded itu anaknya. Tapi ya nggak apa-apa, asik kok. Asik gitu ya. Nggak asik. Tantangan yang mengasihkan. Jadi temen pokoknya nanti muda terus Pak. Betul, asik. Moga saja muda terus lah. Apalagi Mbak Nur kayaknya terlahirnya juga udah muda gitu ya. Oke, masih kita bincang-bincang dengan Mas Karman, Mbak Nur, dan juga Mbak Rosi tentang inovasi pembelajaran. Kalau perantik sendiri dalam pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa ini, Mas Karman atau Mbak Nur atau Mbak Rosi? Monggo. Ya, jadi seperti ini Pak Bimo, bahwa peran TIK dalam pembelajaran diferensiasi ini memberikan peran yang sangat penting sekali dalam pembelajaran. Iya, memberikan peran yang sangat penting sekali. Karena dengan TIK itu sendiri guru bisa membuat materi yang lebih interaktif. Artinya di sini guru bisa memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri, kemudian apa yang diminati oleh anak itu sendiri. Karena yang mengetahui kebutuhan masing-masing anak itu adalah guru itu sendiri, gurunya, Pak Bimo itu seperti itu. Nah, sehingga di sini perannya adalah untuk bisa membuat materi yang lebih interaktif yang membuat anak itu menjadi senang ketika mengikuti pembelajaran. Itu seperti itu Pak Bimo. Oke. Lebih mengasihkan untuk siswa itu biasanya yang digunakan metodenya oleh guru itu ya. Oke, betul sekali. Kalau di SD sendiri, Mas Rahman ini mengampu kelas berapa biasanya? Saya itu kebetulan di tahun ini saya mengampu kelas 5 Pak Bimo. Kelas 5 gitu. Iya. Kelas 5 udah lumayan lah ya. Sudah lumayan sehingga sudah anak-anak itu sudah bisa menggunakan alat-alat teknologi seperti HP dan laptop itu seperti Pak Bimo. Iya, pentingnya teknologi dalam pembelajaran untuk siapapun dan dimanapun. Iya, betul sekali. Mitra Banjarnegara, kalau kita pengen tahu contoh dari TIK yang bisa digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini tentunya kita kan, apalagi yang orang tua ini,
yang punya anak-anak masih di SD, di SMP, dan sederajat mungkin pengen tahu contoh TIK yang bisa digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita ada 3 narasumber ya. Mungkin masing-masing bisa menceritakan contoh TIK yang digunakan dalam pembelajaranmu yang di SD, yang di SMP, dan juga yang di SD lagi. Silakan. Ya, baik Pak Bis. Mau saya dulu ya Bu? Oke. Untuk contoh TIK yang bisa digunakan dalam pembelajaran, di sini saya kemarin sudah membuat video pembelajaran ya Pak. Jadi kemarin kan kita bertiga itu sebelum berbagi dan juga berkolaborasi ada level-levelnya. Nah, di level sebelumnya itu ada level 3 kita membuat media pembelajaran di program Pembatik ini. Jadi sekarang kita sudah di level 4 sudah mengimplementasikan media pembelajaran yang kita buat kemarin gitu. Untuk video pembelajaran di situ saya juga mengintegrasikan beberapa aplikasi untuk asesmen atau penilaian seperti ada Quizzes, kemudian ada EducaPlay, kemudian ada WordWall seperti itu. Jadi aplikasi itu bisa digunakan untuk murid-murid mengerjakan soal. Nah, mengerjakan soalnya ini dengan game seperti itu Pak. Jadi secara tidak langsung anak-anak itu selain bermain game juga sedang belajar tanpa dia sadari seperti itu. Mungkin contoh TIK yang saya terapkan mungkin bisa ditambahkan dengan teman-teman yang lain. Boleh. Mungkin kalau yang di SMP seperti apa Mbak Nur? Iya, kalau saya karena anak sudah terbiasa menggunakan HP, maka kemarin saya membuat multimedia pembelajaran interaktif. Kan di situ namanya sudah multimedia ya Pak. Jadi itu dikemasnya seperti game, dan itu nanti bisa dibuat menjadi aplikasi sebetulnya. Nanti anak bisa download lewat Play Store gitu juga bisa. Jadi nanti tapi kalau kemarin saya masih baru link mainnya ya, berarti belum saya ubah menjadi sebuah aplikasi. Di situ nanti tampilannya seperti game Pak. Jadi anak kan seperti di dalam game itu ada materinya, kemudian karena multimedia makanya di dalam pembelajaran yang saya buat itu banyak medianya, ada audio, ada teks, kemudian ada video dan juga ada game juga di situ sehingga anak belajar secara aktif dan interaktif dan itu anak yang bisa milih sendiri Pak. Kelebihan dari multimedia pembelajaran interaktif kan anak interaktif jadi memilih sendiri saya mau apa dulu misalnya saya mau baca materi dulu gitu berarti nanti saya pilih yang materi dulu kemudian saya mau yang lihat yang video anak bisa milih video dulu atau saya mau main game ya berarti anak bisa main game dulu jadi kelebihannya seperti itu jadi anak itu bisa memilih sesuai dengan apa yang dia mau dan diferensiasinya di situ Pak. Mungkin dari itu perbedaan pilihan di situ ada layanan yang memang siap lah ya untuk disampaikan anak-anak, oleh guru tercinta bagi anak-anaknya. Mbak Rosi sudah memberikan contohnya, Mbak Nur juga sudah. Kalau Mas Karman tadi sudah atau belum ya? Oh iya, sebenarnya kalau punya saya sendiri itu Pak, itu aplikasinya itu sama seperti Mbak Nur. Sama seperti Mbak Nur ya? MPI itu, multimedia pembelajaran interaktif. Jadi di sini tadi sudah betul sekali dijelaskan oleh Mbak Nur, yaitu sebuah aplikasi yang di situ anak itu memilih sendiri pembelajaran ataupun apa. Di situ ada tombol-tombol navigasi yang apa sudah yang mau dipilih oleh anak itu sendiri. Nah, di sini anak itu bebas memilih itu Pak. Sehingga dalam tampilan-tampilan yang kami tampilkan di MPI tersebut, bagaimana supaya menarik minat anak. Jadi di situ dihadirkan gambar-gambar yang menarik, kemudian bentuk tulisan-tulisan juga yang disenangi oleh anak. Kemudian gambar-gambar ataupun poin-poin yang di situ kami beri animasi Pak. Misalkan di tempat saya itu anak-anak itu suka dengan animasi, misalkan dengan apa namanya hewan-hewan yang bergerak-gerak di aplikasi tersebut MPI itu kami tampilkan betul sekali disisipkan. Baik, menarik kalau kita ngobrol tentang yang kaitannya dengan teknologi, inovasi pembelajaran. Sebelum kita break, saya baca ada tulisan mertamu kayaknya singkatan. Kalau Mbak Rosi, mertamu biasanya apa itu maksudnya? Oh ya, mertamu itu adalah merangkai tambahan ilmu. Jadi mungkin rangkaian-rangkaian kegiatan kita berbagi dan juga berkolaborasi bisa mendapatkan tambahan ilmu bagi saya, Pak. Gitu. Mertamu merangkai tambahan ilmu. Kalau Tansah Teko, Mbak Nur apa itu? Ya itu Tansah Teko itu lawatan sahabat teknologi. Lawatan kan berarti kunjungan. Kan ini betul. Level 4 ini kan memang berbagi dan berkolaborasi ya Pak. Sehingga saya harus mengunjungi berbagai kombel atau komunitas belajar berbagai sekolah. Saya datang-datang, makanya saya berikan judul lawatan
Sahabat Teknologi. Tansah Teko Tansah gitu ya. Teko. Kalau Mas Karman kayaknya Safara apa ya? Safari. Iya, Sorry. Safari. Iya. Safari apa itu? Safari itu artinya di sini adalah mengandung arti juga, Pak. Jadi di sini kami itu seperti tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kami juga, yaitu untuk berkunjung dari tempat satu ke tempat yang lainnya itu safari, atau artinya berkeliling sahabat teknologi. Ya. Iya, betul sekali. Mantap. Ada safari, ada mertamu, ada Tansah Teko. Kalau saya bahasanya seloroh gelewean sama Mbak Rosi mungkin tambahannya, kalau mertuamu apa? Aduh. Itu yang baru saja gitu. Oke, baik Mas Karman, Mbak Rosi, Mbak Nur, nanti kita lanjutkan obrolan seputar inovasi pembelajaran. Kita break dulu untuk hadirkan satu lagu buat pendengar yang hari ini tengah bergabung. Bagi yang pengen ikut nimbrung dengan obrolan kita, boleh telepon. Ditunggu nanti 0286 596 0100 atau WA di 0812 2605 8880. Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu yang hadir di mimpiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, empat mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Hati ini akan bisa lebih lama untuk memendam rasa, empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu, empat mataku ingin bertemu, ku ungkapkan isi di hatiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, empat mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Oh, hati ini takkan bisa lebih lama untuk memendam rasa, empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu, empat mataku ingin bertemu, untuk ungkapkan isi di hatiku. Hati ini akan bisa lebih lama untuk memendam rasa, empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu, empat mataku ingin bertemu, ku ungkapkan isi di hatiku, empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu, empat mataku ingin bertemu, ku ungkapkan isi di hatiku. Oh. 104.4 FM Suara Banjarnegara. Rokok ilegal itu ciri-cirinya pita cukainya palsu, pita cukainya bekas, pita cukainya beda dengan yang seharusnya. Rokok
tidak ada pita cukainya alias polosan. Bagi yang memproduksi, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan rokok ilegal bisa kena pidana 1-5 tahun dan denda 1-10 kali nilai cukainya. Laporkan peredaran rokok ilegal ke Bea Cukai Purwokerto di email kppbcpwt@gmail.com atau telepon di 0281 6437 38 atau ke 0811 2624 737. Ayo bersama-sama awasi peredaran rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Hey bro, kamu tahu nggak Pilkada Banjarnegara 2024? Harus tahu dong, coblosannya hari Rabu kan, tanggal 27 November 2024. Wih, mantap. Coba jawab, apa jingle Pilkada Banjarnegara 2024? Jinglenya memilih untuk Banjarnegara. Kalau maskotnya apa tuh? Maskotnya si Dawet Ayu alias si Dayu. Lalu kalau tagline-nya apa coba? Tagline-nya adalah Pilkada Sehat Banjarnegara Kuat. Kita harus tahu, Pilkada Banjarnegara itu memilih gubernur, wakil gubernur, juga memilih bupati dan wakil bupati. Mantap tenan. Jangan golput ya. Saatnya kita bergegas. Warga Banjarnegara, ayo sukseskan Pilkada Banjarnegara. Gunakan hak pilih Anda secara langsung, umum, bebas, dan rahasia dengan datang ke TPS beramai-ramai. Ingat, hari Rabu 27 November 2024 coblosan. Hari Rabu 27 November 2024 coblosan. Milih gubernur, wakil gubernur, milih bupati dan wakil bupati. Pilkada Banjarnegara 2024. Pilkada Sehat Banjarnegara kuat. Banjarnegara gila-gila. Talk show radio. Terima kasih Mitra Banjarnegara, Anda yang masih bergabung di 104.4 FM Radio Suara Banjarnegara. Sementara yang dengerin siaran streaming Radio Suara Banjarnegara, monggo untuk bisa diakses lewat Play Store, ketik Radio Suara Banjarnegara. Maka Anda bisa dengarkan dimanapun dan kapanpun. Saya masih bersama sahabat teknologi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara, di mana untuk hari ini beliau bertiga, ada Mas Sukarman, ada Mbak Nur Rohimah, dan juga Mbak Rosi. Kita masih ngobrolin tentang inovasi pembelajaran. Mas Karman, Mbak Rosi, dan Mbak Nur, seandainya pembelajaran itu kok tanpa inovasi, kira-kira muridnya betah ora, bisa pinter apa ora itu ya. Urusan HP-HP-nan, urusan teknologi. Kelebihannya seperti apa itu, Mas Karman, kalau seperti itu? Ya, di sini anak kalau pembelajaran itu tanpa adanya inovasi, otomatis anak itu pasti bosan, Pak. Bosan gitu, ya? Pak. Bosan karena tidak hanya anak sendiri, bagi kita sendiri ketika hanya itu tuh saja monoton, mungkin juga kita akan bosan itu, Pak. Bosan dan capek gitu. Iya, betul sekali. Oke, jadi sesuatu yang sudah menjadi keharusan, pembelajaran dengan inovasi gitu ya. Iya, Kita lanjut Pak. tentang tema kita. Ini dari Mas Karman sebagai guru. Mas Karman ini guru di SD Negeri 2 Prigi, Kecamatan Sigaluh. Iya, betul, Pak. Kalau kalau Mbak Nur di SD Negeri 3 Kali Bening. SMP, Pak. SMP Negeri 3 Kali Bening. Iya. Mbak Rosi di SD Negeri 3 Gelang. Tiganya sama ya, cuma satu Iya. SMP, satu SD. S. Satu rakit, satu kali bening. Nah, Rakit Kali Bening mah tanah tuh gitu. Jauh, ya. Pak. Lompat lagi ke Prigi gitu. Iya. Lompat lagi ke Sigalo. Ketemunya di alun-alun juga jauh semua Iya. gitu ya. Oke, ini cara Mas Karman, cara Mbak Nur, cara Mbak Rosi gitu untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Caranya gimana nih? Ya, kalau menurut saya itu
kita itu mengadakan semacam tes awal pembelajaran itu Pak. Tes awal pembelajaran. Iya, jadi sebelum dimulai pembelajaran itu dilakukan tes, dinamakan tes awal pembelajaran atau tes diagnosis. Iya, Itu iya. untuk mengetahui kemampuan atau kebutuhan belajar dari masing-masing anak. Itu Iya, seperti iya. itu Pak. Seperti itu ya. Kalau Mbak Nur sama juga? Kalau saya sama Pak, hanya saja kalau saya itu selain kalau yang dilakukan Pak Karman tadi kan tes diagnostik Awal awal itu yang ya? kognitif, betul nggih? Iya, iya. Kalau saya di awal semester, jadi sebelum kita menyampaikan pembelajaran di awal semester itu kan nggak langsung kita belajar ini, nah kita Iya, kan iya. harus kenalan dulu karena Betul, muridnya betul. pasti baru gitu ya Ah. Pak. Saya lakukan tes diagnostik yang awal tapi yang non kognitif. Yang non Jadi kognitif. yang saya tanyakan minatnya, kemudian gaya belajarnya seperti apa, terus kemudian sukanya pelajaran apa, dan Iya, itu kan iya. nanti kan lebih mengenal anak gitu di rumah punya HP atau tidak, dan nanti Betul. kan bisa seperti tadi Oke. karena saya melakukan yang non kognitif tadi, jadi saya tahu oh anak ternyata banyak yang punya HP ya, berarti bisa dong saya manfaatkan pembelajaran dengan menggunakan HP Iya, gitu, iya. mungkin itu. Oke, untuk mengenalinya itu ya. Ji. Ternyata syaratnya berbeda-beda. Kalau Mbak Rosi sendiri di SD Negeri 3 Gelang yang diterapkan seperti apa ini? Ya, kalau tadi dari Pak Karman sudah menjelaskan tentang diagnostik awal ya, asesmen awal yang Iya. kognitif. Kalau Bu Nur tadi sudah yang non kognitif. Oke. Kalau saya menambahkan itu dengan sharing Pak. Sharing. Sharing ya? karena kebetulan di SD saya itu jumlahnya sangat banyak. Sangat banyak, kok saking saat- banyaknya. Saking banyaknya itu Pak. Ironi itu di Pak, kelas ironi, saya Pak. itu ada 3 anak Pak. Jadi Anak tunggale. Iya. 3 anak, jadi saya Privat merasakan Oke. kita harus dekat secara bonding gitu ya Pak. Jadi saya sharing aja sama anak-anak gitu, apa yang kalian suka, Iya, apa iya. yang tidak suka. Selain itu juga saya bisa ngobrol juga dengan guru sebelum di kelas saya. Jadi Iya, iya. sebelumnya ada guru di kelas 5 karena saya Oke. ngajar di kelas 6. Jadi Iya, saya iya. ngobrol juga, ini anak-anaknya sudah bisa apa saja, yang belum apa. Jadi kan Iya, saya tahu Tahu lah seperti ya. itu. Iya. Dari guru sebelumnya ya, di Iya, kelas 5. dari guru yang sebelumnya Oke. ngobrol. Jadi lebih ke Betul. ngobrol gitu, Pak. Betul-betul harus paham kebutuhan anak-anak gitu Iya, ya. betul Iya, sekali. betul. Apalagi ini Sekali. ngajar kelas 6 ini. Kalau Iya. 3 lulusnya ndak ranking 1 semua orang tuanya tanya ini. Tiga enggak. Tiga besar semua Iya. itu Pak. 1, 2, 3 Peringkat itu 1, Pak 2, 3 rankingnya. keren loh. Itu masuk 3 besar itu Pak. Ya 3 besar itu Iya. ya. Keren itu. Oke. Oh iya, selain itu juga Pak Bimo, Gimana? itu juga yang saya terapkan juga kebetulan di tempat kami itu wali murid banyak yang mengantar dan menjemput anak. Iya, Jadi kadang curhatan-curhatan dari wali murid itu seperti itu, sehingga kami juga mengetahui oh ternyata anak itu lebih suka seperti ini. Iya. Kemudian di rumah apa yang dilakukan seperti ini. Jadi dari analisis-analisis yang disampaikan oleh orang tua, jadi nanti bisa juga sebagai bahan observasi kita ketika merencanakan atau merancang pembelajaran itu. Iya. Bisa seperti itu. Banyak cara lah ya. Oke, Termasuk oke, dari betul suratan sekali. orang tua Iya, kita betul bisa sekali. mengidentifikasi janjane apa yang diinginkan anak, dibutuhkan anak gitu. Iya betul Untuk sekali. pembelajaran. Iya. Kalau tantangan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, ada tantangan apa enggak? Kalau ada tantangan biasanya kan ada cara mengatasinya ya. Jelas banyak tantangannya Pak Bimo. Siapa tahu enggak ada tantangan, nah mudah, saya bisa ini. Tantangannya apa itu? Mungkin ya kalau bagi kebetulan kami dari sekolah-sekolah yang bukan kota dan bukan juga sekolah-sekolah yang favorit Iya, ya. Jadinya kan sumber daya itu Pak biasanya SDM-nya ya? sumber daya itunya peralatannya. Oh, peralatannya. Sarana perlengkapan prasarana. sarana Sarprasnya berarti ya, ya? sumber Iya. daya sarprasnya terutama malah justru itu Pak. Iya. Apalagi saya di gunung gitu ya, kadang jadi sinyal itu masih kadang Timbul tenggelam. terkendala timbul tenggelam. Nah itu sebenarnya kita udah pengen menggunakan yang inovasi gitu, Iya, iya. tapi ternyata kadang mendung ya bisa Betul. dibayangkan. Nah itu Berarti dari merupakan sarpras yang tantangan, itu ya. sinyal termasuk ya, masih ada kendala ya. Termasuk ada kendala untuk sinyal Yang itu kerasa tadi. banget itu ya, Pak? Iya itu yang sangat terasa gitu untuk yang kalau mau menerapkan tentang menggunakan yang teknologi informatika tadi ya. ya. Oke. TIK tadi. Kalau untuk di tempatnya Mas Karman di SD Negeri 3 Perigi, tantangannya sama seperti itu atau beda? Tantangannya kebetulan di SD kami itu di SD bawah Bapak. Jadi sudah kelewati jalur jalur yaitu wifi itu sudah on seperti itu. Sehingga Iya, iya. di sini tantangannya itu
sarannya itu Pak. Apa itu? Itu berupa laptopnya ataupun laptopnya. LCD-nya itu perangkatnya itu Pak. Perasaan di sekolah udah banyak laptop ya? Iya, tapi di sekolah kami sudah banyak untuk laptopnya, tapi Laptop udah banyak. untuk LCD-nya itu Pak. LCD-nya belum. Ya LCD-nya masih baru satu gitu Iya. seperti itu. Dan saya sudah mengonfirmasi sama Bapak Kepala Sekolah untuk untuk LCD-nya untuk ditambah lagi itu Iya, seperti iya. itu. Karena ketika mau menggunakan itu kami berbagi Pak. Harus berbagi. Iya betul, karena Gantian. karena untuk kelas 4, 5, 6 itu biasanya itu sudah Oke. menggunakan LCD proyektor seperti itu. Hmm. Pak. Iya. Jadi LCD masih perlu tambahan di SD Negeri 3 Prigi ya? SD Negeri 2 Prigi Bapak. 2 apa 3 ya? SD 2 Prigi dua. Bapak. Waduh. Soalnya yang lainnya 3 ya Pak ya. SD Negeri 2 Prigi. Kebetulan yang lainnya 3 Yang itu. lainnya 3. Kalau laptop sementara udah ada berapa di SD Negeri 2? Laptop di tempat kami itu alhamdulillah yang on itu 5 Bapak. Oh baru 5? Iya, yang on itu 5, kemudian Padahal yang muridnya 500. muridnya itu alhamdulillah itu banyak sekali Pak. Sekarang itu 1040. Benar itu? Iya. Itu nolnya tuh gelundung 1. Itu masih lumayan Iya, tempat iya. saya Pak. Di tempatnya Bu Rosti itu 350 itu. Oke. Nolnya Iya, gelundung nolnya juga. gelundung juga. Betul, memang banyak tantangan ternyata ya. Iya. Padahal kalau sekolah di SD Negeri itu kan kayaknya lebih mudah gitu lah. Iya. Lebih santai ya. Mudah apanya nih Pak? Sarplasnya gitu Pak. Mudah untuk tarikannya biasanya juga kan lebih Oh. sebetulur gitu ya. Kalau Justru malah melarang narik ini Melarang Pak. tarikan ini Pak. Apa? Tidak boleh kalau misalnya di sekolah menarik untuk bayaran. Tadi Pak Karman sudah menjelaskan ini ya laptopnya 5 Pak. Laptopnya 5. Di tempat saya itu cuma 1 dan itu udah innalillahi. Kadang Sudah tua ya? Iya, dan Pak Karman tadi sudah bilang LCD-nya ada 1 punya Iya. saya, kalau Lumayan mau gitu ya. pakai harus pinjam ke sekolah terdekat Pak. Waduh. Iya. Ternyata tantangannya Makanya itu lebih berat tantangan itu. saya lebih berat Pak, karena Iya. kalau misalnya saya mau pakai ya harus pinjam Pinjam. dulu. Pinjam ya. Kadang kalau enggak saya bawa dari rumah pinjam Oke. di masjid kayak gitu. Di Saya masjid. bawa dari rumah Pak, gotong itu tasnya besar Malah sekali. materinya lebih mandiri Keren, gitu keren. punya. Iya, Oke. oh. Mantap Wah, pokoknya. iya. Jadi rata-rata ini terkait pembelajaran dengan TIK, tantangannya sebenarnya di peralatan Iya, sendirinya lah ya. sarana Betul, prasarana. betul. Kalau Sarplas SD ini. manusia sih siap-siap aja lah. Apalagi Iya. gurunya masih muda-muda semua ini. Yang penting mau belajar gitu Iya, lah iya. Pak. Itu ketika tantangan seperti itu. Iya. Sementara apa setahun saya udah tahu lah ya. Mungkin baru sementara sudah ada follow up-nya, solusi dari pihak sekolah atau belum itu? Seperti yang di tempatnya Mas Karman, di tempatnya Mbak Rosi, Mbak Nur juga sama sinyal tadi tantangannya ya. Ini juga belum bisa satu Oke, kelas mic-nya. 1. Nah, jangan di stop. Ya. maaf. Tadi udah bunyi. Sama saja juga Ya. Pak, untuk selain sinyalnya juga LCD tadi itu belum bisa satu kelas 1 gitu. Hmm. Walaupun ada lah, kalau tempat saya mungkin yang LCD ya 3 atau 4 ada, cuma kan di kelas belum bisa, sementara ada 9 rombel gitu Ya. ya. Itu baru ada 3. Itu kan juga nanti kalau semua guru ingin menggunakan LCD kan juga tarik-tarikan ganti-gantian gitu. Jadi solusi yang paling sederhana belum dilakukan oleh pihak sekolah. Iya, solusinya itu kan mungkin nanti di RKA bos ya Pak, itu nunggu ya. dari Bu Bos saja itu, bendahara bosnya. Oke, berarti nunggu bos nanti Dianggar ada apa gitu. solusi perlahan-lahan ya. Ya, tapi kalau menunggu bos memang harus apa? sabar gitu Pak, soalnya memang bertahap gitu. Berarti yang lebih cepat diskusi sama yang Wali di murid sekolah. harusnya ya, mungkin. Yang bukan wali murid siapa itu? Komite lah Komite, biasanya. iya, Nanti itu bukan sama wali komite. murid. Biasanya itu lebih cepat gitu ya. Iya. Oke. Untuk tantangan paling jawabannya itu tadi nunggu bos ya. Iya. Cara mengatasi tantangan. Kalau manfaat pembelajaran berdiferensiasi bagi siswa, seberapa besar atau seperti apakah manfaatnya, Mas Karman? Iya, sebenarnya untuk pembelajaran berdiferensiasi siswa, untuk manfaatnya bagi siswa itu besar sekali Pak. Sangat besar ya? Manfaatnya Iya. besar sekali. Oke. Karena di sini otomatis yaitu meningkatkan minat belajar anak. Meningkatkan minat belajar anak, iya, yang jelas. ketika minat belajarnya anak itu sudah meningkat, otomatis motivasinya itu luar biasa Bapak. Betul. Iya. Iya. Selain itu juga untuk meningkatkan prestasi belajar siswa Pak. Ya, jadi dengan pembelajaran yang beragam, kemudian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan anak, itu hasil prestasinya ternyata luar biasa. Oke. Karena kebutuhan mereka itu terpenuhi ketika mereka belajar ataupun mengikuti apa yang mereka senangi, sukai. Iya.
sama saja dengan hal kita itu Pak. Iya, Ketika kita melakukan sesuatu hal yang kita sukai atau senangi, kita otomatis antusias sekali Bapak. Betul. Itu Semangatnya seperti- luar biasa Semangatnya biasanya, luar ya. biasa gitu. Tapi kalau ndak disukai, walaupun deket kayaknya Mbak Nur ndak akan datang. Tapi kalau begitu Iya. dicintai sejauh apapun Iya. kan Mbak Iya, Nur betul, kejar ya. Pak. Sama Kejar, Pak. seperti masa muda kita Bapak. Beda. Sejauh manapun ketika kita berkunjung ke tempat Betul. kekasih kita walaupun hujan ataupun apa, karena kita Dilakoni. Kejar senang terus gitu suka ya. ya dilakukan seperti itu Bapak. Ketika muda ya. Iya betul Bapak. Udah, Pak. Walaupun sering perjalanan waktu, Iya. kadang-kadang rapodo. Iya. Saya ke Mbak Rosi yang ada di tengah-tengah. Kalau tadi manfaat pembelajaran bagi siswa udah disebutin sama Mas Karman. Bagi guru sendiri seperti apa Mbak Rosi? Sangat membantu atau gimana? Ya, sangat membantu Pak. Tadi karena pembelajaran diferensiasi itu kan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kita itu membuat kegiatan pembelajarannya itu sudah disesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing. Iya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi tadi ketika anak-anak itu sudah belajarnya dengan yang mereka senangi, yang Iya. mereka inginkan dan sesuai Oke. dengan kebutuhan mereka, Betul. pastinya untuk guru sendiri nilai belajarnya akan meningkat. Nah, Iya. kalau misalnya anak-anak belajarnya itu materinya mudah dipahami, Oke. nilainya bagus, pasti guru itu akan sangat senang. Begitu Guru. kan, Pak? Iya paling kan gitu. Iya. Bagi guru ini juga sangat besar dampaknya lah ya. Sangat menyenangkan, Iya. memuaskan untuk guru tentunya. Iya, betul sekali Pak Bimo. Ini manfaat bagi siswa udah disebutin, bagi guru juga udah sebutin. Kalau peran orang tua sendiri dalam mendukung pembelajaran berdiferensiasi, Mbak Nur kayaknya lebih hafal yang di SMP ini. Gimana ini Mbak Nur? Ya mungkin di situ orang tua nanti bisa menyediakan fasilitas belajar di rumah sesuai dengan gaya belajar mereka gitu ya Pak. Ya. Jadi orang tua nanti diberi juga nanti ada hubungan dengan orang tua untuk mengetahui anak itu minatnya kemana sih. Kadang kan orang tua malah tidak tahu ya, dan Betul, kadang betul. apalagi anak remaja itu kan malah susah cerita sama orang tua, seringnya malah ceritanya sama guru Iya. gitu ya, sehingga di sini kita bisa memberitahu ke orang tua, ini loh Bu, ternyata ada bapak ibu tuh sukanya misalnya untuk HP, ya monggo niki mohon dikontrol gitu Iya, kan, untuk oke. mengontrol jangan hanya untuk bermain saja, Betul. tapi bisa untuk belajar seperti itu mungkin Iya. Pak. Pengalaman Mbak Nur kan ngajar sudah di SMP. J. SMP kan rata-rata standar lalar ya udah lumayan belajar. mendekati dewasa lah ya. J. Pernah tanya enggak kalau masalah sukanya, hobinya mungkin biasa ya. Ya. Pernah tanya nanti kamu ketika sudah sekolah, udah kuliah, pokoknya udah gede lah, pengen jadi apa? Pernah tanya? Pernah sih Pak. Jawabannya apa biasanya? Jawabannya ya pingin Ada yang punya cita-cita? cita-cita. Ada. Ada, tapi banyak juga yang belum punya cita-cita Pak. Kemarin Itu juga maksudnya kalau di rumah saya seperti itu, sudah Iya. sampai ditanya mau jadi apa, masih belum bingung jawab. gitu ya. Ada yang sudah bisa menjawab, memang betul Pak. Ada yang bisa menjawab. Besok saya ingin menjadi pemain. Kalau yang kemarin tuh yang anak tahun lalu itu pemain bola gitu Iya, ya. iya. Tapi anaknya memang sudah dari awal anaknya memang sudah itu ya. Seneng bal. Seneng bola. Seneng Dan bal ya, iya, oke. sekarang anaknya di Man Man. 2 Banjar itu, dan kemarin ikut yang seleksi Persija itu. Jadi anaknya Iya. memang Oke. cita-citanya itu, dan dia juga berarti kamu jangan ngerokok, jangan gini-gini itu. Betul. Anaknya suka curhat seperti itu. Alhamdulillah kalau yang anak seperti itu sudah punya passion gitu ya, udah punya passion itu, alhamdulillah anaknya juga iya Bu, saya akan latihan fisik terus, kemudian akan jaga kesehatan, Benar. tidak rokok dan lain sebagainya. Sementara ya kalau yang anak yang belum punya cita-cita ya masih banyak juga Pak, Banyak yang juga. terutama kalau di sana Oke. itu memang banyak yang masih SMP terus sudah tidak melanjutkan tingkatnya, masih ada masih gitu ya ya? ada jadinya kan melihat kanan kiri temannya tidak melanjutkan, ikut-ikutan. Nah itu biasanya anak yang belum punya cita-cita. Namun kalau yang sudah punya cita-cita, pasti mereka juga walaupun banyak teman yang tidak, beberapa teman yang tidak melanjutkan, ya mereka tidak terpengaruh gitu, tetap Oke. fokus dengan itu tujuannya gitu. Iya. Sebagai guru ini Mbak Nur, kemudian Mbak Rosi, Mas Karman, ketika kita menanyakan pada anak didik yang ditanya cita-citamu apa? Saya tidak punya cita-cita. Terus ada yang bilang aku Bingung pengen gitu. jadi pemain bola. Lebih semangat ngajar yang mana ini? Yang punya cita-cita atau yang tidak punya cita-cita? Yang punya cita-cita Pak. Oh iya. Otomatis yang punya cita-cita Bapak. Karena biasanya anaknya kalau yang udah punya cita-cita itu udah nggak aneh-aneh gitu Pak. Iya. Mereka udah fokus untuk mengejar cita-citanya gitu. Oke. Kalau yang belum punya cita-cita itu, waduh memang lebih berat Pak. Lebih berat ya. Ya berarti Kita memang harus ya, menggali. harus menggali cita-citanya dulu. Nanti dibantu. Ya kamu sukanya apa? Kamu besok pengen jadi apa gitu.
biar Harus punya super telaten lah tujuan ya. gitu ya. Iya. Harus sering memantik itu Bapak. Betul. Iya. Harus disuruh tetap bermimpi karena selama mimpi itu gratis gitu. Maka Mimpilah. mimpilah setinggi langit jika jatuh masih di antara awang-awang bintang ya. di antara bintang, nggak langsung tebluk gitu. Ya. Kata Pak Karno dulu. Iya, kata Pak Karno seperti itu. Oke, yang berikutnya, kalau perbedaan pembelajaran berdiferensi dengan pembelajaran individual, itu seperti apa perbedaannya? Iya, mungkin seperti ini Bapak. Gimana? Kita kadang kita itu salah mengartikan beberapa kata seperti itu Bapak. Kadang kita mengartikan berdiferensiasi itulah pembelajaran yang individual itu merupakan sesuatu yang berbeda itu. Berbeda Bapak. ya? Ya, berbeda sekali. Oke. Karena meskipun di situ konteksnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid, tetapi di situ untuk pembelajaran diferensiasi di sini adalah yang dilakukan dalam konteks yang di kelas Bapak. Yang di kelas Ya, di mana gurunya itu menyesuaikan dengan pembelajaran untuk seluruh siswa. Oke. Sedangkan untuk pembelajaran individual itu sendiri adalah pembelajaran yang lebih fokus pada satu siswa dalam satu waktu itu seperti itu. Iya, itu Nah, yang membedakan lah ya. Iya, betul Jadi sekali. kalau Bapak. yang berdiferensi, katakanlah yang di kelas itulah ya, Iya. pelajaran bareng-bareng. Satu kelas. Iya. Kalau yang individual ya jelas yang individu. Iya. Iya. Dewekan. Ya. Tapi sejalan dengan berjalannya waktu kadang masih ada beberapa dari kita juga salah mengartikan seperti itu Pak. Iya. Kadang ketika kita berbicara diferensiasi otomatis pembelajaran individual Oke. karena masing-masing anak itu mempunyai karakter yang berbeda. Tapi ya itu memang berbeda sekali seperti itu. Jadi misalkan di tempat saya Bapak, misalkan tempat saya itu muridnya itu ada 17. Berarti otomatis nantinya saya itu ketika berdiferensiasi itu berarti tidak pada ke-17 siswa, tetapi untuk mengakomodir itu nanti ini anak ini dekat dengan apa sih? Misalkan Betul. dekat dengan visual Iya. atau auditori, kemudian atau kinestetik seperti itu. Nah, nanti kita Oke. dekatkan itu. Baik, Mas Karman, Mbak Rosi dan juga Mbak Nur, kita break lagi setelah yang satu ini disambung. Obrolan kita untuk kesempatan siang hari ini seputar inovasi pembelajaran. Masih bersama Sahabat Teknologi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara. Aku sayang padamu, aku cinta padamu. Semua akan kulakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Ku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Kamu tak perlu
Talk Show Radio. Mitra Banjarnegara, siang hari ini kita masih ngobrol tentang inovasi pembelajaran bersama sahabat teknologi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara, Mas Sukarman SPD, guru SD Negeri 2 Perigi, Kecamatan Sigaluh, masih bersama Bimo. Kemudian Mbak Nur Rohimah SPD, guru SMP Negeri 3 Kalibening, dan juga Mbak Rosiana Nur Aini SPD, guru SD Negeri 3 Gelang, Kecamatan Rakit. Masih ada sekitar 5 menit lagi untuk kita berbincang-bincang tentang inovasi pembelajaran. Mas Karman, Mbak Rosi, dan juga Mbak Nur, kalau kita pengen mengevaluasi keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi ini, seperti apa untuk menilainya, mengevaluasinya? Moga mungkin siapa dulu? Oke. Saya dulu. Oke. Silakan Mas Karman. Kalau saya otomatis ketika untuk mengetahui keberhasilan dari pembelajaran diferensiasi itu sendiri, otomatis dilaksanakan assessment atau evaluasi itu, Bapak. Ada evaluasi ya, betul sekali. Okay. Dari evaluasi itu kemudian diobservasi, kemudian nanti kita laksanakan analisis seperti itu, Pak. Jadi untuk mengetahui keberhasilannya, jadi dari analisis itu. Iya. Terus saya pernah dengar kalau zona perkembangan terdekat dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi ini, apa itu Mbak Nur atau Mbak Rosi? Ya, untuk zona perkembangan terdekat itu sendiri adalah jarak antara apa yang dapat dilakukan siswa sendiri dan apa yang dapat dilakukan siswa dengan bantuan orang lain. Jadi dia secara mandiri, ada yang juga dilakukan secara kolaborasi dengan bantuan orang lain atau teman-temannya seperti itu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi tentunya guru berusaha untuk memberikan tugas yang berada di dalam zona perkembangan terdekat siswa. Apakah dia mampu berkolaborasi atau juga bisa melakukannya sendiri, seperti itu Pak Bismo. Iya, untuk Mitra Banjarnegara, zona perkembangan terdekat dalam konteks berdiferensiasi. Tadi udah dijelaskan sama Mbak Rosi. Lantas cara kita memilih tik yang tepat untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, terutama guru-guru ini. Kalau Bimo sih nonton aja gitu. Caranya gimana ini, Mbak Nur, Mas Karman, ataupun Mbak Rosi? Mungkin saya ya, untuk memilihnya itu bisa disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dituju hari itu, Pak. Jadi materinya lah istilahnya gitu ya. Kalau istilah dalam kurikulum pendidikan tujuan pembelajaran. Nah, kalau untuk dulu mungkin kalau pas Pak Bimo masih sekolah itu materi intinya Pak. Materi pembelajaran yang akan diajarkan hari itu apakah tentang apa gitu. Karena kalau saya kan sudah mapel ya bahasa Indonesia, misalnya tentang puisi ya berarti kita nanti nyari-nyari yang berhubungan dengan puisi. Kalau cerpen ya cerpen. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Bisa juga sesuai dengan karakteristik siswanya, bisa siswanya suka apa gitu, apa mereka lebih minat untuk mendengarkan puisi yang secara langsung, baca langsung, ataupun mungkin membuat dan lain sebagainya. Itu bisa juga dengan ketersediaan sumber daya. Tadi tergantung juga sumber dayanya Pak. Tadi surplus yang tadi itu yang sudah kita bahas di banyak depan pertimbangan tadi. Penyesuaiannya gitu ya. Kebutuhannya seperti adanya apa di sekolah gitu. Terus yang anak punya apa lah yang itu juga nanti bisa untuk pemilihan TIK yang tepat dalam pembelajaran diferensiasi. Lagi-lagi guru memang harus pintar-pintar ya. Iya, pintar ngakali pokoknya Pak. Betul sekali Pak Bimo. Ngakali yang benar maksudnya lah. Ngakali yang benar. Yang tidak ada jadi itu. Semoga bisa tetap bisa kalaupun terlaksana gitu. Mungkin peralatan terlalu minim ya harus disiasati biar bisa lah ya. Betul sekali Pak. Apalagi guru kan biasa berperibahasa gitu ya. Dulu katanya takadarotan akar pun jadi. Zaman kita SD loh. Tak punya LCD pinjam pun bisa. Bisa. Boleh di masjid ada gitu. Oke. Masih ada waktu. Mungkin untuk yang terakhiran kita ambil yang lebih penting terkait pembelajaran, inovasi pembelajaran ini dari beliau bertiga lah, Mas Karman, Mbak Nur, Mbak Rosi. Disimpulkan satu-satu atau apa yang perlu ditekankan karena untuk berbagi waktunya ini. Monggo. Oke, siap Pak Bimo. Di sini jadi hal yang penting di sini ada adanya kolaborasi ataupun kerjasama yang menarik di antara stakeholder ataupun guru dalam pembelajaran diferensiasi di sini. Karena di sini ya betul sekali. Karena di sini tanpa adanya kerjasama di antara stakeholder ataupun wali murid ataupun yang ada di sekitar,
kita di sekolah juga bisa apa seperti itu Pak. Seperti itu ya. Iya. Tanpa ada kolaborasi yang maksimal di sekolah bisa Iya, apa katanya. betul sekali. Iya. Oke. Khususnya di sini adalah untuk mengatasi beberapa tantangan-tantangan yang ada di sekolah seperti Betul, tadi betul. Pak. Seperti kurangnya sarpras dan Iya, iya. sebagainya. Ah. Itu kalau kita tidak ada kolaborasi ataupun kerjasama dengan stakeholder ataupun wali murid, komite dan sebagainya, Iya. itu sesuatu yang masih kurang seperti itu Pak. Apalagi di era kepemimpinan Indonesia baru sekarang ya. Iya, betul Semuanya kan sekali. diharapin tercukupi lah. Iya betul. Harapannya Nggak ada lebih yang baik kekurangan. lagi gitu. Oke, kalau dari Mbak Nur apa yang perlu ditekankan ini terkait Ya. inovasi pembelajaran? Oke, untuk inovasi pembelajaran tadi kan sudah kolaborasi tadi ya. Sekaligus itu kita sebagai guru memang sekarang di era digital, maka kita seperti kata Ki Hajar Dewantoro, ajarlah anak sesuai kodrat zamannya. Nah, zamannya zaman digital gitu ya Pak. Jadi Betul. sebagai seorang guru, ayo terus belajar yuk bahwa kita bisa kok menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman anak. Salah satunya dengan pemanfaatan TIK tadi untuk pembelajaran berdiferensiasi. Karena dengan TIK itu kan kita bisa lebih fleksibel memilih mau pakai yang mana gitu. Sekarang Oke. dipermudah kok zamannya zaman digital Betul. itu ya lebih mudah lah. Memudahkan lah ya. Iya memudahkan. Jadi mau belajar dan belajar untuk terus Oke. berinovasi. Betul. Kalau mau menggunakan secara baik kemajuan teknologi, Iya. khasiatnya sangat dahsyat gitu. Kayak obat mungkin lah. Iya. Kalau dari Mbak Rosi, Oke, kalau dari saya untuk inovasi pembelajaran berdiferensiasi melalui implementasi pembelajaran berbasis TIK, saya simpulkan melalui pantun ya Pak. monggo. Oke. Yang nyauri cakepnya siapa ini? Mbak Nur? Monggo minta Jangan-jangan. cakepnya. Taman bunga penuh kumbang, Cakep. burung berkicau di atas dahan. Cakep. Dengan TIK pembelajaran menjadi gampang. Wih, Cakep. Dengan TIK pembelajaran lebih berkesan. Keren. Jangan-jangan kelak jadi menteri nih Mbak Rosi ya. Iya. Kita mau jadi guru bahasa Indonesia itu. Oke, baik Mitra Banjarnegara, karena waktunya yang sudah habis, obrolan dengan sahabat teknologi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara, Mas Sukarman. Terima kasih Mas Sukarman. Ya sama-sama Pak Bimo. Oke, Mbak Rosi, matur nuwun. Nggih, sami-sami Pak Bimo. Mbak Nur, thank you. Ya, sami-sami Pak. Oke. You're welcome pokoknya. Terima Oke. kasih banyak. Sama-sama matur nuwun Mitra Banjarnegara. Demikian tadi obrolan santai kita tentang sahabat teknologi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara. Sudah kasih informasi inovasi pembelajaran. Saya Bimo yang bertugas pamit mundur dari Ruang Dengar Mitra. Terima kasih banyak untuk atensinya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah nanti kakimu berlari
salah.